Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azam. Di sini saya akan mendemokan bagaimana cara mengoperasikan aplikasi toko atau aplikasi minimarket. Baik, untuk cara menjalankan aplikasinya pertama-tama kita membuka aplikasinya terlebih dahulu. Di sini kita bisa menekan dua kali atau double klik pada aplikasinya. Setelah melakukan double klik pada aplikasi, aplikasi tersebut akan muncul di taskbar atau di bagian bawah. Nah, di bagian sini aplikasinya akan muncul. Kita klik, kemudian aplikasinya terbuka ya. Nah, setelah aplikasi terbuka, kita bisa menyalakan caps lock ya, atau menekan tombol caps lock untuk membuat hurufnya menjadi besar. Nah, di sini untuk kode jabatan dan password kita masukkan admin, password juga admin. Nah, setelah kode jabatan dan password terisi, kita bisa menekan enter dua kali atau dengan mengklik verifikasi password, verifikasi masuk, maaf. Dengan mengklik verifikasi masuk. Di sini kita coba minimize. Nah, setelah aplikasi terbuka, di sini ada beberapa menu yang sudah ada di aplikasi. Baik, setelah tampilan menu utama sudah terbuka, di sini langkah selanjutnya kita bisa memasukkan daftar item dan daftar supplier. Kita bisa melakukannya dengan klik master data. Di sini kita klik master data, kemudian klik daftar item atau daftar supplier. Nah, di sini sebagai contoh, pertama-tama saya ingin menambahkan daftar supplier terlebih dahulu. Kita klik daftar supplier. Nah, di sini kita klik daftar supplier. Setelah daftar supplier terbuka, di sini kita klik tambah data. Di sini masukkan nama pemasok ya. Kita masukkan nama pemasok. Contoh di sini nama pemasoknya adalah PT Intan Tama. Intan Tama seperti ini kita simpan. Nah, untuk data alamat, kode pos dan yang lain ini hanya opsional. Kita bisa memasukkan ataupun eh, tidak seperti itu. Jadi untuk yang wajib hanya nama pemasok saja. Jika dirasa sudah semua pemasok diinputkan atau dimasukkan, kita bisa keluar dan kembali ke halaman utama. Untuk keluar dan kembali ke halaman utama, kita bisa menekan tombol exit di bagian sini ya. Jadi untuk keluar kita bukan menekan tombol selesai ataupun X di sini, tapi dengan menekan tombol exit ya. Jadi untuk gunanya tombol exitnya adalah kembali ke menu utama seperti itu. Kita klik tombol exit, kemudian kita coba tambahkan beberapa item baru ya. Kita klik daftar item, kemudian kita tambahkan data. Nah, untuk tambah data di sini kita bisa pada tambah data di sini. Kita klik. Kemudian masukkan kode barang. Nah, untuk kode barang sendiri saya di sini sudah menyiapkan contoh barangnya ya. Di sini saya menyiapkan contoh barangnya. Nah, di sini sebagai contoh saya menambahkan Aqua 19 liter ya dengan kode barang ini. Nah, untuk barcode ini jika toko memiliki alat scanning, toko bisa melakukan scan pada barcode yang nantinya otomatis membuka halaman untuk memasukkan kode tersebut ke kode barang dan barcode sini. Tapi jika tidak ada, kita bisa masukkan manual ya. Kita buka klik sini, kemudian kita tuliskan barcode-nya 888 6008. 888 6008. 101138. Oke. 101138. Setelah kita masukkan, kita klik OK. Maka barcode otomatis akan diambil dari kode barang. Oke, jika sudah dimasukkan kode barang dan barcode-nya, kita bisa memasukkan nama barang. Di sini saya sebagai contoh kan Aqua 19 liter, jadi kita masukkan Aqua 19 liter ya. Aqua 19 liter, seperti itu. Kemudian kita klik enter. Setelah nama barang dimasukkan, kita masukkan jenis atau kelompok barangnya. Di sini saya akan mengelompokkan Aqua 19 liter sebagai air mineral. Itu. Kemudian kita klik enter. Satuan barang kita isi PCS ya di sini PCS ya kita isi PCS. Kode pemasok di sini saya pilih PT Intan Tama. Di sini saya masukkan PT Intan Tama kemudian kita enter. Nah, setelah dimasukkan harga modal, harga beli sebagai contoh di sini Aqua 19 liter harga belinya adalah 50.000. Nah, kita masukkan jadi untuk memasukkan harga beli bukan di ujung sini ya, tapi di tengah sini. Kita klik bagian tengah. Nah, berarti kita klik bagian tengah, kemudian kita masukkan 50.000.
enter, nah, seperti itu. Kemudian harga grosir kita masukkan dengan nominal 65.000 seperti itu. Untuk harga eceran ini opsional ya, bisa kita tambahkan, bisa juga mengikuti dari harga grosir. Sebagai contoh di sini saya bedakan ya harga grosir dan harga eceran. Di sini saya bedakan untuk harga grosir adalah 70.000. Jika dirasa sudah, kita klik simpan. Nah, seperti ini. Jadi untuk data air mineral seperti itu. Jadi untuk data air mineral di sini saya ingin melakukan editing, saya salah memasukkan data, kita bisa klik edit ya. Seperti itu ya. Kita bisa klik edit. Contoh di sini saya ingin merubahnya jadi 68.000 ya. Kita enter. Nah, seperti itu. Jika sudah kita simpan. Ini untuk melakukan editing. Jika dirasa data sudah cukup, kita bisa melakukan klik exit. Nah, jika ingin menambahkan data baru, kita bisa klik tambah. Seperti itu. Kemudian sebagai contoh di sini ada salah satu barang yang tidak memiliki barcode ya atau tidak memiliki kode barcode seperti ini. Contoh di situ kita bisa memasukkan barcode sesuai keinginan kita. Di sini saya ingin sebagai contoh saya masukkan kode barcode 001 ya. Bentar. Oke. Nah, kemudian nama barangnya di sini sebagai contoh keripik singkong. Kita enter jenis barang PCS, enter satuan, maaf, jenis barang makanan ringan. Kita enter, kemudian kita masukkan satuan barangnya PCS. Kemudian di sini kode pemasoknya saya masukkan sama PT Intan Tama. Nama pembelinya, harga belinya di sini sebagai contoh harga saya membelinya dengan harga 10.000. Kita klik enter. Harga grosir yang ingin saya jual itu 13.000. Kita enter. Harga ecerannya di sini 14.000. Kita enter. Oke. Nah, setelah semuanya dirasa sudah cukup, kita bisa klik simpan. Jadi di sini saya menambahkan dua barang ya. Yang pertama adalah keripik singkong, yang kedua adalah aqua 19 liter. Nah, di sini menurut saya sudah cukup. Kemudian kita klik exit. Setelah semua data supplier dan barang diisi, kita bisa masuk ke tahap selanjutnya. Baik, langkah selanjutnya kita eh, melakukan pembelian ya. Untuk melakukan pembelian kita bisa masuk ke tab pembelian sebelah sini, bagian tab pembelian. Nah, setelah kita buka tab pembelian, masuk ke halaman daftar pembelian. Nah, di sini di halaman daftar pembelian atau form daftar pembelian. Untuk memasukkan data-data pembelian, kita pilih terlebih dahulu pemasoknya. Di sini kita pilih. Nah, di sini saya pilih PT Intan Tama. Oke, kemudian masukkan nomor fakturnya. Nomor faktur sendiri ini berisikan kode faktur yang ada di nota. Nah, jika tidak ada faktur yang ada di nota, kita bisa masukkan tanggal sekarang. Sebagai contoh, di sini kan saya eh, ingin memasukkan tanggal sekarang ya. Jadi tanggal 15 bulan 2 tahun 2025. Jadi 15/02/2025. Enter, enter. Nah, seperti itu. Masukkan jumlah kuantitas. Di sini saya sebagai contoh membeli satu dus aqua ya. Untuk satu dus aqua jumlahnya ada 12 pieces. Jadi kita masukkan 12 pieces. Nah, setelah kita tentukan kuantitasnya atau jumlah per piecesnya, kita masukkan total modal. Untuk total modal sendiri, ini adalah total modal yang ada di stroke ya. Contoh di situ satu dus harganya 650.000. Jadi kita tulis 650.000. Kita enter. Nah, seperti itu. Kemudian masukkan kode barnya. Untuk memasukkan kode bar kita bisa melakukan scanning pada produk yang ada ya, atau bisa juga kita menekan tombol C seperti ini ya. Kita pilih produknya kemudian keluar, kita tekan enter. Nah, itu bakal masuk ya. Nah, perbedaan antara memasukkan total modal dan tidak itu ketika memasukkan total modal harganya otomatis menyesuaikan kenaikan harganya ya. Kemudian kita coba untuk simpan cash faktur lunas seperti itu. Nah, bagaimana jika pembeliannya menggunakan kredit? Nah, contoh kita masukkan lagi eh, produk lainnya. Contoh di sini jumlahnya 12, kemudian kita masukkan 150.000.
Kemudian kode barnya kita masukkan, klik singkong, keluar, enter. Nah, jadi harganya ada kenaikan menjadi 12.500 yang awalnya 11.000 menjadi 12.500 seperti itu. Jika sudah kita masukkan ke kredit, maka pembeliannya masuk ke daftar kredit. Kita cek di bagian laporan, proses sinkronis, proses, oke, selesai. Kita cek di bagian laporan, bagian buku besar, kalau masuk ke hutang ya. Februari, masukkan tanggal sekarang, kemudian cari PTN pertama keluar. Oke, ketemu. Kita masukkan Februari. Kita klik preview. Nah, di sini ada hutang sebesar 150.000 dari pembelian keripik singkong tadi ya, karena kita membayarkannya menggunakan kredit. Seperti itu. Jadi untuk hutangnya sudah masuk ya. Bagaimana cara membayarkan hutangnya? Untuk cara membayar hutangnya kita klik laporan, proses data, kita lakukan proses data, kemudian oke, selesai. Setelah proses data dilakukan, kita masuk ke daftar pembayaran. Di bagian daftar pembayaran ini kita tambahkan data. Nah, seperti ini. Kita tambahkan data, kemudian kita cari data pemasok. Di sini PT Intan Tama sebagai pemasoknya, oke. Kita hilangkan nomor fakturnya tanpa nomor faktur. Jika sudah, akan masuk data hutang kita ya, 150.000 contoh seperti itu. Kemudian untuk melakukan pembayaran kita simpan. Oke. Nah, oke. Di sini datanya sudah dibayarkan ya atau pembeliannya sudah dibayarkan, sudah dilunasi. Jika sudah kita exit, kita lakukan cek untuk data tersebut. Kita proses data terlebih dahulu, selesai laporan, kemudian kita cek saldo keuangan buku besar, kemudian laporan hutang. Kita masukkan rekeningnya PTN Tentama keluar, oke. Kita masukkan tanggal awal dan tanggal akhirnya. Oke, Februari kita klik review. Nah, di sini untuk saldo hutang kita sudah lunas atau kosong. Seperti itu untuk bagian pembelian. Tahap selanjutnya kita akan melakukan penjualan barang ya. Kita klik penjualan barang, kemudian ke daftar jual. Kita masukkan daftar jualnya, kita masukkan dulu di sini kode pembelinya ya. Di sini awalnya kan cash atau tunai. Nah, di sini kita pilih ya kode anggotanya jika ada. Jika tidak ada, kita pilih cash tunai. Nah, sini sebagai contoh bagaimana cara menambahkan anggota baru. Nah, untuk menambahkan anggota baru kita klik master data, daftar pelanggan. Nah, kemudian kita tambahkan data. Sebagai contoh untuk nama anggota, sini saya masukkan di sini nama anggota, kemudian batas jumlah kreditnya. Di sini batas jumlah kreditnya saya masukkan 1 juta ya. Kita enter. Oke, masuk 1 juta, kita simpan. Oke, kita exit. Di sini saya sudah menambahkan satu anggota baru ya. Kembali ke penjualan, kemudian daftar penjualan. Maka waktu kita pilih di sini sudah ada salah satu anggotanya. Di sini kita pilih anggotanya, kemudian kita klik enter. Di sini ya. Dengan sisa kredit maksimal adalah 1 juta. Jadi untuk kreditnya tidak boleh lebih dari 1 juta. Nah, kemudian selanjutnya kita diminta untuk memasukkan jumlah quantity atau jumlah produk yang dibeli. Sebagai contoh di sini saya ingin melakukan pembelian 2 Aqua 19 liter ya. Maka kita masukkan jumlahnya 2. Kemudian kode di sini jika eh, kita menggunakan alat bantu seperti scan QR code, kita scan QR code-nya. Maaf, kita scan barcode-nya. Jika tidak menggunakan alat scanner, kita bisa tulis manual ya di sini. Sebagai contoh kita tulis manual karena saya tidak memiliki alat scannernya. Kita tulis Aqua di sini. Bentar, maaf, kita keluar dulu. Aqua. Nah, di sini kita tulis, kemudian keluar. Oke, oke, muncul kodenya, kita klik enter. Nah, seperti itu. Bagaimana cara menambahkan kuantitas lagi ya? Contoh di sini si eh, ibu ini ingin menambahkan satu lagi aqua, maka kita masukkan kodenya tadi aqua. Di sini kita klik, kemudian keluar enter. Oke, masuk satu lagi ya. Nah, bagaimana cara menghapus data? Contoh di sini ada kita ada menambahkan dua data yang sama nih. Si ibu ini batal membeli satu aqua. Jadi untuk satu data ini ingin dihapus. Bagaimana caranya?
Kita klik hapus di sini, kemudian kita masukkan kode adminnya ya. Kita masukkan, oke, maka datanya hilang. Seperti itu. Jika ingin melakukan kredit, kita klik F7, pembayaran tidak tunai. Jika ingin melakukan cash, kita klik cash di sini. Contoh di sini saya ingin melakukan kredit. Kita klik kredit, oke. Otomatis data dokumen tadi tercetak ya. Seperti itu. Kemudian coba kita tutup. Nah, untuk pembayaran, daftar pembayaran sama dengan daftar pembelian tadi. Jadi untuk melakukan pembayaran hutang, kita cek di proses data dulu, proses, oke, selesai. Sebelum melakukan pembayaran, kita bisa klik laporan, kemudian buku besar, laporan piutang untuk melihat piutang si anggota tadi ya. Kita klik di sini, oke, atau cari data pembeli, seperti ini, klik ini, oke, oke. Di sini sudah masuk, tanggalnya, contoh tanggal 01. Nah, sesuai dengan tanggal yang di sini ya. Jadi bulan yang di sini kita milih Februari. Oke, preview. Di sini ada ya, utangnya adalah 138.000. Oke, kita kembali. Selesai. Kita coba proses data lagi. Oke, selesai. Kita lakukan pembayaran seperti yang di pembelian tadi ya, pembelian. Nah, di sini kita masukkan pilih kode beli. Di sini kita pilih Hana tadi ya. Kita pilih Hana tadi. Atau cari data customer. Sini kita pilih kemudian keluar. Jika sudah, nah, di sini akan muncul saldo awalnya, saldo hutangnya ya. Kita tambahkan, kita masukkan lunas di sini. Kita lunas tambahkan, maaf, kita klik tambahkan data dulu sebelum melakukan pilih customer tadi. Kita klik tambah data keluar, oke, oke. Kemudian maaf kita pilih lagi keluar, oke ketemu. Oke. Ini tanpa faktur kita hilangkan, kemudian simpan, oke. Statusnya lunas, oke ya. Transaksi tersimpan, kita exit. Kita coba cek lagi untuk laporan buku besarnya ya. Apakah sudah lunas, apakah sudah benar-benar lunas atau belum. Kita klik sini, keluar, oke. Kita pilih Februari, kemudian tanggalnya dari tanggal 01, oke. Review. Nah, di sini sudah masuk ya. Nah, di sini saldonya sudah nol atau hutangnya sudah nol, sudah benar ya. Kita klik close preview, kemudian selesai. Kita coba cek di daftar penjualan juga apakah atas nama Hana tadi sudah hutangnya sudah lunas atau belum. Kita klik enter. Nah, di sini sudah kembali ke 1 juta ya. Keluar. Oke. Kemudian untuk laporan stok tadi sudah saya jelaskan. Untuk laporan stok kita klik laporan stok, kemudian register stok, kemudian bulan berjalan kita klik preview. Oke, data bulan ini muncul. Nah, seperti itu. Untuk jumlahnya seperti ini. Oke, keluar. Jadi seperti itu untuk penjelasan terkait aplikasi eh, point of sale atau aplikasi toko, aplikasi kasir atau aplikasi minimarket ya. Jika ada salah kata atau hilaf saya mohon maaf. Saya Azam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.